Halo Elviders, hari ini saya akan berbagi tips bagi keluarga yang bepergian mengajak bayi dan anak. Kalau yang jomblo Pak gimana? Nah, yang jomblo cari pasangan dulu, bikin anak dulu, baru nonton video ini. Simak ya. Elviders, tidak jarang keluarga harus bepergian, bapak, ibu, dan anaknya, dan bahkan bayi. Apa saja yang perlu dilakukan agar perjalanan lancar dan menyenangkan? Yang pertama, kembali lagi adalah perencanaan. Kapan kita mau pergi, kemana? Dan ketika membeli tiket, kita sudah memberitahukan kepada travel agent maupun airline bahwa akan bepergian sebagai sebuah keluarga. Usahakan agar tiketnya itu ada dalam satu booking code, misalnya 5 orang, 6 orang dalam satu booking code. Ini akan mempermudah ketika check-in di bandara dan akan memfasilitasi untuk duduk tidak berjauhan. Yang kedua adalah persiapkan barang-barang apa yang akan dibawa, terutama untuk anak-anak. Siapkan pakaian untuk ganti nantinya di kabin ya. Pakaian untuk ganti bagi bayi yang masih menyusui, siapkan juga susu bubuknya. Apabila bayi itu masih mengkonsumsi ASI, siapkan selimut kecil untuk menutup ketika ibu menyusui di dalam pesawat. Siapkan juga mainan yang biasa menjadi kesukaan anak atau bayi, boneka kecil atau apa yang menjadi kesayangannya, dan juga makanan, snack untuk dikonsumsi selama perjalanan. Dalam mempersiapkan sebelum berangkat, siapkan satu tas yang dibawa masuk ke dalam kabin. Isinya khusus perlengkapan anak-anak, popok, pakaian, botol susu, susu bubuk. Cukup bawa susu bubuknya saja, tidak usah bawa airnya. Airnya nanti bisa minta pada awak kabin. Botol susu, kempeng juga, dan mainan untuk anak-anak supaya mereka terhibur selama penerbangan. Nah, ada juga yang mau membawa stroller. Bagaimana caranya? Boleh stroller boleh dibawa selama di bandara, stroller masih boleh dipakai, tapi ketika akan masuk pesawat, stroller itu harus diserahkan dan masuk dalam bagasi. Tidak usah khawatir, stroller akan ditempatkan di bagasi yang paling dekat pintu, sehingga ketika pesawat mendarat, strollernya juga bisa pertama dikeluarkan dan digunakan kembali. Untuk itu ingat, bawa stroller yang ringan, yang mudah dilipat. Ini akan memudahkan kita, tidak hanya selama di bandara dan di pesawat, tapi juga selama dalam perjalanan, karena akan sering buka tutup stroller tersebut. Tidak kalah pentingnya juga adalah merencanakan penerbangan yang tidak terlalu pagi. Siapkan agar sedikitnya ada waktu 3 jam antara meninggalkan rumah sampai penerbangan. Karena anak-anak ini biasanya butuh waktu, nanti ada yang ketinggalan dan sebagainya, sehingga bisa tiba di bandara sedikitnya 2 jam sebelum keberangkatan. Ketika tiba di bandara, pastikan berbagi tugas. Orang dewasanya berbagi tugas, ada yang mengawasi anak-anak, ada yang antre untuk check-in. Ketika check-in, pastikan semua anggota keluarga ada di sana, sehingga memudahkan petugas check-in untuk mengidentifikasi, oh orangnya ada di sini, dan minta agar didudukkan tidak berjauhan. Inilah perlunya datang lebih awal di bandara sebelum kursi-kursi itu diambil oleh penumpang lain. Khususnya untuk bayi, biasanya baris terdepan itu bila masih kosong disediakan bagi orang tua yang membawa bayi, dan di sana bisa ditempatkan bassinet atau keranjang kecil untuk menidurkan bayi. Itu pentingnya kita check-in lebih awal di bandara. Setelah check-in menuju gerbang pemberangkatan, kawal juga anak-anak melalui pemeriksaan security, juga dijaga jangan sampai mereka
berlari-lari tidak terkendali, tidak membuat kegaduhan, dan tidak hilang nantinya. Akan repot banget kalau sampai hilang. Biasanya penumpang yang membawa anak-anak dan bayi akan diberi kesempatan untuk boarding lebih awal. Manfaatkan itu agar tidak terdesak oleh penumpang lainnya. Masuk lebih awal ketika pesawat masih kosong, bisa mengatur tempat duduk, bisa mengatur barang bawaan, semuanya ada waktunya, tidak perlu tergesa-gesa. Bagi anak-anak yang di bawah 2 tahun, bayi yang masih di bangku, airlines juga menyediakan sabuk pengaman khusus yang akan dipakaikan pada anak yang di bangku, dan juga akan diberi pelampung khusus untuk anak-anak. Awak kabin akan menjelaskan bagaimana cara memakainya. Jangan lupa ketika pesawat mendarat di bandara tujuan, kembalikan sabuk pengaman dan pelampung tersebut kepada awak kabin. Selama dalam pesawat, perhatikan ketika bayi, terutama bayi, ketika bayi kita mulai resah, coba kemungkinan telinganya itu terganggu oleh perbedaan tekanan udara. Berilah kempeng atau botol susunya agar anak ini bisa mengunyah, mengekualisasi tekanan udara di telinganya. Khususnya untuk anak-anak yang masih mengkonsumsi susu bubuk, cukup membawa bubuknya saja dan botol susunya. Air panasnya bisa minta pada awak kabin, sehingga tidak repot membawa air panas. Disediakan gratis, walaupun itu adalah maskapai yang LCC, low cost carrier, selalu ada pelayanan tersebut. Kalau perlu mengganti popok atau bayi atau anak kita muntah, ajak anak dan bayi kita ke toilet, lakukan di sana, sehingga tidak mengganggu penumpang lain. Selama penerbangan, apabila memerlukan bantuan atau informasi lebih lanjut, jangan segan-segan menghubungi awak kabin. Cukup pencet di atas, nanti awak kabinnya akan datang. Ada hal-hal yang perlu dibantu, mereka pasti akan membantu Bapak dan Ibu sekalian. Demikian tips saya, semoga bermanfaat. Selamat bepergian bersama keluarga. Alvin Lee, Aviation, happy landing.